Sejarah Raja Sisingamangaraja 10 dan 11. Iya teman, Raja Sisingamangaraja 10, Opu Tuan Bolon. Opu Tuan Nabolon mangkat karena dipenggal oleh si Poki Nainggolgolan atau Tuanku Rao yang dengan akal liciknya mengundang Raja Sisingamangaraja 10 untuk datang ke Butar. Pada pertemuan di Butar itulah si Poki memenggal leher Raja Sisingamangaraja 10. Ya, kepala raja ini terbang menghilang teman. Terbang ke pangkuan ibundanya Boru Situmorang. Oleh ibunya, secara diam-diam dikuburkannya di dalam batu besar yang ada di Lumban Raja. Ya, karena sebelumnya ia sudah berfirasat akan kejadian yang akan menimpa anaknya. Ya, adapun badan Raja Sisingamangaraja 10 yang terkapar di Bukit Parhorboan tertimbun tanah karena tiba-tiba bukit itu runtuh. Raja Si Onom Opu dengan pengikut-pengikut yang mendampingi Raja Sisingamangaraja 10 pun melawan dan sebagian teman si Poki itu mangkat. Tetapi karena pasukan si Poki yang tadinya bersembunyi datang membantu si Poki dan si Poki menjadi lebih kuat, melarikan dirilah mereka ke Gunung Imun. Ya, si Poki terus menyerang Bakara dan banyak yang ditewaskannya, baik dewasa maupun anak kecil. Menurut pengakuan Poki Nainggolgolan atau Tuanku Rao, dia adalah anak dari saudara perempuan Raja Sisingamangaraja 10 yang pergi ke Bonjol. Poki Nainggolgolan mengatakan bahwa dia sudah rindu pada tulangnya dan dia akan memberinya makan atau manulangi dan akan memberikan pisau-pisau atau uang sebagai persembahan. Karena kata-kata manis dari si Poki inilah, maka Raja Sisingamangaraja 10 pergi ke Butar. Walaupun pada awalnya ia mengatakan, kenapa si Poki tidak mendatanginya ke Bakara? Nah teman, karena tidak mendapatkan jenazah Raja Sisingamangaraja 10, Tuanku Rao melanjutkan penyerangan ke Bakara dan banyak penduduk yang dibunuh. Pasukan membumi hanguskan seluruh daerah yang dilaluinya dari Butar ke Bakara, termasuk Istana Lumban Pandey di Bakara. Istri Raja Sisingamangaraja 10 yang pertama itu Boru Situmorang dengan dua anak yang masih kecil melarikan diri ke Lintong Harian Boho. Iya, ke kampung orang tuanya Situmorang. Sedang istrinya yang kedua bermarga Boru Nenggolan beserta anaknya Raja Mangalambung diculik si Poki bersama anak-anak yang lain yang diduga sebagai anak Raja Sisingamangaraja 10. Mereka dibawa ke arah Tenggara dalam perjalanan kembali ke Bonjol. Nah teman, dalam perjalanannya di daerah Tapanuli Selatan, sedang terjadi wabah penyakit menular, Begu Atuk, yang juga menyerang pasukan Tuanku Rao, sehingga kacau balau. Tawanannya tercecer di Tapanuli Selatan. Sebagian dari yang tercecer ini membuat perkampungan di daerah Tapanuli Selatan ini teman. Sisingamangaraja 11, Opu Sohahuaon. Belum lagi selesai penderitaan akibat serangan si Poki. Terjadi pula musim kemarau yang berkepanjangan. Ya, masyarakat Si Onom Opu bersepakat menyampaikan hal ini kepada Boru Situmorang dan memintanya kembali ke Bakara. Setelah Boru Situmorang membawa kedua anaknya kembali, masyarakat pun meminta agar Opu Sohahuaon mereka gondangi untuk turunnya hujan. Nah teman, acara margondang pun dipersiapkan dengan baik dan Opu Sohahuaon yang masih kecil tampil dengan berpakaian ulos Batak. Boru Situmorang dan masyarakat Si Onom Opu kaget dan kagum teman, karena Opu Sohahuaon yang masih kecil mampu meminta gondang dan mengucapkan tonggo-tonggo untuk turunnya hujan. Mereka pun mengeluh-elukan dengan manortor.
Iya, hari pun menjadi gelap karena mendung dan hujan pun turun dengan lebat. Opu Sahuawan terus menortor sampai berakhir gondang yang dipintanya. Kemudian diserahkan pisau gajah dompak kepadanya dan menortor kembali sambil menghunus pisau gajah dompak dengan sempurna dan disarungkannya kembali. Iya, Opu Sahuawan dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 11 dalam usia 10 tahun, teman. Lebih lanjut, teman, pada tahun 1884, Pustaha Rajaon ini ditemukan dari tumpukan rumah kerajaan yang dibakar oleh tentara Belanda, dibawa ke Holland oleh pendeta Pilgrim, dan sekarang ada di Museum Perpustakaan Pemerintahan Belanda di Leiden, Holland. Ya, Pustaha Harajaon ini tidak diteruskan penulisannya oleh Sisingamangaraja 12 sebab tidak ada kesempatan karena semenjak awal pemerintahannya, koloni Belanda telah melancarkan agresinya di Tanah Batak dan sekitarnya sehingga Opu Pulau Batu berperang selama 30 tahun sampai tewasnya dalam usia 59 tahun. Ya, pada 17 Juni 1907. Nah teman, Raja Sisingamangaraja 11 Opu Sahuawan menikah dengan Boru Aritonang sebagai istri pertama yang melahirkan Raja Parlopo. Istri keduanya adalah Boru Situmorang yang melahirkan Patuan Bosar gelar Opu Pulau Batu. Beda umur Raja Parlopo dengan Patuan Bosar sangat jauh, teman. Iya, ada sekitar 15 tahun. Ketika Opu Sahuawan jatuh sakit, maka jalan pemerintahan dilaksanakan oleh Raja Parlopuk. Cukup lama Raja Parlopuk memegang tugas itu dan dilaksanakannya dengan baik. Ya, tahun 1866, Opu Sahuawan meninggal di Bakara dan dibangun makamnya oleh Raja Parlopuk dengan si Onom Opu di Lumban Raja. Makam inilah yang pertama ada di Bakara karena Sisingamangaraja 1 hingga Sisingamangaraja 9 tidak diketahui meninggal di mana. Nah teman, waktu Raja Sisingamangaraja 11 meninggal, Patuan Bosar sedang merantau ke Aceh. Makam ini dibongkar oleh Raja Sisingamangaraja 12. Ya, karena Bakara diserang Belanda. Tulang belulang Raja Sisingamangaraja 11 dibawanya ikut berjuang ke hutan karena tidak ingin tengkorak orang tuanya diambil oleh Belanda. Nah teman, semasa perjuangan, tulang belulang ini dititipkan di Huta Janji Dolok Sanggul. Setelah zaman kemerdekaan, kembali dipindahkan ke rumah Sopo Surung. Kira-kira 105 tahun kemudian, makam ini dibangun kembali oleh keluarga Raja Sisingamangaraja. Dan pada tahun 1975 teman, tulang belulang Raja Sisingamangaraja 11 dan istrinya dimakamkan kembali ke makam semula di Bakara. Raja Parlopuk terus melaksanakan pemerintahan Sisingamangaraja hingga tahun 1871, yaitu setelah dinobatkannya Patuan Bosar sebagai Raja Sisingamangaraja 12. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Raja Sisingamangaraja 10 dan 11. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.